Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita membahas ya modul pertama Crypto Investing Strategy, yaitu di sini kita akan membahas ya strategi bajing loncat. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan sedikit ya apa sebenarnya pentingnya teman-teman punya strategi investasi. Karena pada dasarnya strategi investasi itu dirumuskan ya melalui teori, ya, pengamatan, dan juga perumusan, pengalaman yang mana sudah terjadi selama beberapa tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga teman-teman bisa ya, dalam tanda kutip ya, mencontek strategi tersebut untuk teman-teman implementasikan untuk memperoleh keuntungan. Karena investasi dan trading itu sifatnya juga sama seperti teman-teman memasuki medan perang. Jadi ketika teman-teman tidak menyiapkan strategi, apa yang terjadi? Ya, teman-teman akan kalah. Oke? Itulah pentingnya teman-teman mempunyai ya suatu investing strategi. Yang mana di sini kita akan membahas strategi bajing loncat. Sebenarnya apa sih strategi bajing loncat ya? Jadi strategi bajing loncat ini suatu strategi ya yang kita rumuskan sendiri. Yang mana ini adalah suatu strategi yang sering digunakan ya para crypto boy di luar sana. Dan strategi ini merupakan strategi yang paling danger ya, paling berbahaya, tapi paling umum juga digunakan. Jadi intinya ya, strategi bajing loncat ini teman-teman mengikuti ya arus investasi ya, secara agresif ya untuk memperoleh keuntungan. Jadi hanya satu goalsnya, keuntungan. Ya, sehingga apapun caranya, ya, bagaimanapun langkah yang harus teman-teman ambil, teman-teman harus lakukan untuk memperoleh keuntungan. Itulah kenapa namanya bajing loncat ya. Orang yang melakukan strategi bajing loncat kan cenderung nekat ya, karena nggak punya pilihan lain. Nah, ilustrasinya bajing loncat ini seperti ini ya, teman-teman. Ada truk yang berjalan, ya, diambil, dijarah, terus melompat ke truk lain. Dijarah, terus melompat lagi ke truk lain. Ya. Apakah ini berbahaya? Ya, ini pasti berbahaya. Karena apa? Karena ada kemungkinan kamu jatuh, ya, dan juga kamu tertabrak, atau kamu diserang ya oleh sopir truknya. Sehingga strategi ini merupakan strategi yang berbahaya, namun kita sampaikan sebagai tujuan edukasi. Jadi apa yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menggunakan strategi bajing loncat ini? Jadi ketika teman-teman menggunakan strategi bajing loncat, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Pertama adalah liquidity atau likuiditas, kedua adalah hype ya. Jadi apa maksud dari liquidity ini ya? Jadi liquidity itu merupakan transaksi ya yang diwujudkan dalam volume perdagangan ya, dalam satuan waktu tertentu ya terhadap suatu aset. Ya, misalkan Bitcoin ini lagi liquid, berarti ada banyak orang suatu aset. Ya, misalkan Bitcoin ini lagi liquid, berarti ada banyak orang yang memperdagangkan Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin ini lagi illiquid, berarti sedikit orang yang sedang memperdagangkan Bitcoin, entah itu mau membeli atau mau menjual. Dan liquidity ini adalah hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau melakukan aktivitas bajing loncat. Bahkan ini lebih dulu ya daripada hype. Karena kalau nggak ada liquidity ya berarti nggak ada orang yang transaksi di situ. Jadi teman-teman harus memahami ya dalam pasar yang liquid ya liquidity itu adalah segalanya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara melihat liquidity ya? Jadi liquidity itu diwujudkan dalam volume perdagangan. Ketika volume perdagangannya tinggi, ya berarti liquidity-nya tinggi. Berarti ya suatu aset tersebut liquid untuk diperdagangkan. Pertama teman-teman bisa melihat volume itu di dalam exchange, ya, misalkan ya exchange derivatif, ya exchange spot, dan teman-teman klik ya di bagian 24-hour volume. Ya. Di situ teman-teman bisa melihat ya berapa banyak volume, ya berapa banyak yang ditransaksikan dan lain sebagainya. Kelemahan dari teman-teman menggunakan exchange untuk melihat volume itu yang direkam hanya volume transaksi yang ada di exchange itu. Sementara exchange itu kan ada banyak ya. Ada ratusan exchange di luar sana. Sehingga teman-teman hanya melihat ya satu volume dari satu exchange ketika teman-teman menggunakan platform exchange untuk melihat volume. Lalu apakah ada cara untuk teman-teman melihat kumulatifnya seperti apa? Itu bisa. Teman-teman bisa menggunakan ya basic crypto tools ya, third party ya seperti CoinMarketCap ya, CoinGecko ya, CryptoSlate dan berbagai platform lain yang bisa menunjukkan ya volume secara akumulatif. Jadi teman-teman kalau cek ya di aplikasi trading ya dengan di CoinMarketCap misalkan ya itu selalu ya CoinMarketCap itu berkali-kali lipat lebih tinggi karena volumenya itu adalah kumulatif. Jadi selalu lihat di platform CoinMarketCap, CoinGecko atau CryptoSlate. Oke, di sini kita akan membahas ya strategi bajing loncat
top gainer. Maksudnya apa? Kok saya harus masuk ke top gainer? Jadi gini di kripto ya, harga yang udah tinggi itu masih bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu tesis yang pertama. Kedua, koin yang naik 10 kali lipat 2-3 bulan ke depan itu adalah top gainer hari ini. Dan ketiga, tesisnya, koin yang di top gainer itu terbukti ya dalam tanda kutip menarik atensi dan liquidity dari publik. Sehingga koin-koin ini dalam tanda kutip ini diminati. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita berinvestasi pada sesuatu yang diminati ya daripada teman-teman harus mencari-cari lagi ya diamonds in the rough. Ya, ini adalah asas dan juga prinsip dari strategi bajing loncat. Meskipun demikian, teman-teman harus wajib ya menunggu retracement. Jadi lihat top gainer nih, jangan langsung disikat di hari yang pertama. Karena apa? Karena top gainer hari ini itu selalu menjadi top loser keesokan harinya. Jadi selalu tunggu retracement. Kalau nggak dapat retracementnya, nggak usah masuk, bukan rezeki, cari opportunity yang lain. Kita selalu mengungkapkan ya, tren itu selalu terbentuk dari primary, secondary, dan juga primary. Dimana ketika teman-teman lihat ya, aset yang masuk di top gainer, itu dia di fase yang first primary move ya, atau first impulse move ke sini. Dan juga ya, dia akan retrace ya, membentuk secondary trend, kemudian dia akan primary lagi ya. Disinilah teman-teman ada chance ya untuk masuk, untuk memperoleh keuntungan. Nah ini kita ungkapin ya koin yang sering dibahas teman-teman ya. Ini adalah Celestia atau TIA. Di sini terbentuk primary dan juga secondary ya. Jadi teman-teman masuk ya itu ketika dia retrace di sini. Ya, retrace di sini masuk ya, retrace di sini masuk, retrace di sini masuk ya, retrace di sini masuk ya sesuai dengan dynamic EMA-nya. Lalu ketika dia udah rally, apakah teman-teman bisa masuk ya? Jawabannya nunggu dulu. Karena apa? Karena itu nggak ideal. Karena ketika kamu masuk di sini dia tetap bisa retrace, even dia lagi di top gainer. Jadi selalu nunggu ya ketika dia mau impulse ya membuat trend primary lagi. Kenapa harus tunggu retracement? Pertanyaan yang menarik. Pertama kita bahas dari perspektif trading, selanjutnya kita akan bahas dari perspektif investasi. Pertama kita bahas dari perspektif trading. Jadi di trading itu ada istilah gain to loss recover. Jadi koin yang turun ya 10% itu untuk teman-teman gain balik itu nggak 10% ya. Tapi 11%. Begitupun seterusnya ya, semakin besar loss-nya, akan semakin besar gain to recover-nya. Jadi kalau koin ini turun 50%, untuk kembali ke titik awal teman-teman membeli, yaitu teman-teman naik 100%. Harus 100%. Kalau loss 70%, teman-teman harus naik 233%. Kalau loss 90%, ini teman-teman harus naik 900%. Sehingga teman-teman harus hati-hati ya dalam perspektif trading, stop loss harus intact, harus digunakan. Karena kalau teman-teman nggak menggunakan stop loss, ya ini yang terjadi ya. Ada kemungkinan teman-teman blow up di accounts ya. Sehingga teman-teman tetap ya harus menggunakan stop loss ketika trading. Selanjutnya ya, get more coins ya dari perspektif investor ini. Jadi pertanyaannya gini, ketika teman-teman mau masuk nih top gainer ya, harganya 100. Tiba-tiba besoknya dibanting 50% ke 50. Kalau kamu misalkan punya $1.000, koinnya harganya 100, kamu hanya punya 10 koin. Tapi kalau kamu tunggu 1 hari berselang, ketika dia retrace ke $50, kamu beli di situ, apa yang terjadi? Kamu dapat 20 koin instead of 10. Berarti kan kamu dapat barang lebih banyak. Itu pun kalau kamu lihat dari perspektif investor. Yang lihat ini di jangka panjang. Sehingga menunggu retracement itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Oke, kemudian kita ngomongin elemen kedua dari strategi bajing loncat, yaitu adalah melihat hype. Ya, hype ini terbentuk ya karena adanya conversation yang sangat ramai di sosial media, yang mana teman-teman di sini bisa ya mencari koin apa yang bakal jadi the next big things dengan memperhatikan hype yang ada di sosial media. Jadi contohnya ini teman-teman bisa ya menggunakan aplikasi CrowdSense ya, ada Lunar Crash dan lain sebagainya. Jadi teman-teman klik ya apa yang lagi trending di kripto. Misalkan trending di kripto adalah Solana, subnya adalah gaming. Berarti teman-teman tahu Solana gaming. Berarti platform-platform gaming di Solana itu memiliki dalam tanda kutip ya kemungkinan yang naik yang tinggi. Sehingga fokus dari riset teman-teman itu adalah di Solana gaming. Begitu juga seterusnya. Misalkan ya yang trending adalah meme coins. Berarti kita harus switching fokus kita ke meme coins. Karena kita melihat hype di sana. Ada cuitan yang banyak tentang meme, tentang gaming, ya, tentang narasi-narasi yang terbentuk. Dan teman-teman bisa lihat ya secara gratis ya di berbagai apps seperti CrowdSense, ya, Lunar Crash, dan lain sebagainya. Bahkan The Block pun juga bisa teman-teman gunakan. Oke, udah paham ya di sini strategi bajing loncat. Saya Kali Masada dari Akademi Crypto. Sampai jumpa di video selanjutnya.